Legenda Dewa Bintang. Chapter 181. Rencana Jangka Panjang. Di Taman Istana, Si Liu yang baru saja muncul di Taman Istana meminta Xiao Guang untuk memanggil Si Long dan Dao Fang, karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan kepada mereka semua. Dengan segera Xiao Guang kembali ke istana untuk memanggil Si Long dan juga Dao Fang. Setelah beberapa menit berlalu, mereka bertiga akhirnya datang dan menghampiri Luo Li dan Shen Liu yang sedang menunggu mereka di taman istana. "Salam penguasa," ucap Si Long dan Dao Fang serempak. "Duduklah," ujar Shen Liu. "Tujuanku mengumpulkan kalian semua adalah untuk membahas mengenai 5 bintang, kata Shen Liu memulai pertemuan mereka. 5 bintang? Apa maksud ayah?" tanya Luo Li. "Apa kalian masih ingat tentang 5 bintang yang dikatakan oleh 5 penguasa saat kita bertarung?" tanya Shen Liu. "Tentu kami masih mengingatnya penguasa, hanya saja kami masih bingung dan sama sekali tidak mengerti apa maksud perkataan mereka," ujar Si Long. Shen Liu kemudian mengatakan kepada mereka semua bahwa beberapa hari yang lalu ia mencoba untuk mencari informasi mengenal 5 bintang dan penguasa bintang atau dewa bintang di buku-buku kuno yang ada di istananya. Buku-buku kuno tersebut ia kumpulkan selama perjalanannya, serta ada beberapa buku catatan kuno yang ia dapatkan sewaktu dia berada di klan Dewa Cahaya. Shen Liu kemudian mengatakan kepada mereka bahwa sebenarnya apa yang dikatakan oleh kelima penguasa adalah benar adanya. Shen Liu menceritakan kepada mereka bahwa ada sebuah buku yang menceritakan tentang legenda penguasa bintang serta kelima bintang yang pernah menguasai alam semesta. "Jadi semua itu benar, lalu apa hubungannya kita dengan 5 bintang itu, ayah?" tanya Luo Li penasaran. "Sebenarnya 5 bintang yang kelima penguasa katakan dan menurut buku kuno tersebut adalah kita berlima," jawab Shen Liu. "Apa?" ujar mereka serempak kaget. Lalu Shen Liu menceritakan kepada mereka semua bahwa ratusan ribu tahun yang lalu, alam semesta memang pernah dipimpin oleh seorang penguasa yang disebut sebagai Dewa Bintang. Selain itu Dewa Bintang juga mempunyai 5 tangan kanan yang disebut sebagai 5 bintang. 5 bintang tersebut adalah 5 orang dewa dengan kekuatan yang berbeda-beda. Namun kekuatan mereka sangatlah kuat dan bahkan di alam semesta kekuatan kelima bintang tersebut tidak ada yang bisa menandinginya. Kelima dewa tersebut tidak mempunyai nama dan asal-usul. Mereka berlima hanya mempunyai julukan dan panggilan sesuai dengan kekuatan mereka masing-masing, yaitu Dewa Bintang Kecil, Dewa Naga Azure, Dewa Racun, Dewa Hampa dan Dewi Es. Selain dari julukan tersebut, para dewa lain juga memberikan mereka sebuah julukan yaitu 5 bintang. Julukan tersebut diberikan karena mereka adalah pelindung sekaligus pengikut setia Dewa Bintang atau penguasa bintang. Dalam buku kuno tersebut juga diceritakan bahwa kelima kekuatan tersebut adalah satu, maksudnya kelima kekuatan tersebut saling membutuhkan satu sama lain. Kelima dewa juga menjadi kunci untuk kebangkitan dari kekuatan semesta dan syaratnya adalah kelima dewa haruslah memiliki kekuatan yang sama. Jadi intinya kekalahan kita waktu itu adalah karena kekuatan kita yang tidak setara. Makanya kekuatan semesta dan kelautan kita menjadi tidak seimbang, ucap Shen Liu mengakhiri ceritanya. "Lalu seandainya kalau kekuatan kita setara maka kita akan ada kemungkinan untuk menang," gumam Si Long. "Itu benar, jika saja kekuatan kita setara maka kekuatan semesta dan kekuatan kita semua akan menjadi seimbang. Selain itu ada kemungkinan besar bahwa kita akan meraih kemenangan dengan mudah," jawab Shen Liu. "Tapi ayah, bagaimana caranya kami bisa menyamal kekuatan ayah yang sekarang berada di tahap Immortal God?" tanya Luo Li penasaran. "Liar, apa kau lupa yang tadi ayah ceritakan? Kita berlima adalah 5 bintang yang saling berhubungan.
jadi kekuatan kita akan membutuhkan satu sama lain untuk berkembang menjadi lebih kuat, jawab Shen Liu. Shen Liu kemudian menceritakan kepada mereka berempat bahwa dia memiliki sebuah rencana untuk membalaskan dendam atas kematian Xiao Lang, akan tetapi rencananya tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebab mereka harus membangun pasukan yang benar-benar kuat untuk melawan Shen Dian. Kenapa kita harus membangun pasukan ayah? Tanya Luo, perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya Shen Dian mempunyai pasukan yang sangat kuat, bahkan pasukan tersebut sanggup menghancurkan alam dewa, jawab Shen Liu. Apa? Ujar mereka serempak kaget. Setelah itu Shen Liu mengatakan kepada mereka bahwa sebenarnya lah membangun sebuah sekte, meskipun sebenarnya sekte tersebut hanyalah sebatas kedok untuk membangun pasukan mereka nanti. Selain itu mereka berlima juga harus berlatih dalam jangka waktu yang sangat lama untuk memperkuat kekuatan mereka. Maaf ayah, tapi kenapa ayah harus membangun sekte? Tanya Luo Li. Lier, dengan membangun sekte setidaknya kita akan mendapatkan pasukan yang terdiri dari murid-murid sekte tersebut. Tapi tentunya murid sekte Bulan Sabit dan para pemuda anggota klan Xiao akan menjadi murid utama dan menjadi pasukan inti kita nanti, jawab Shen Liu. Tapi di mana kita akan membangun sekte itu nanti penguasa? Tanya Dao Fang. Masalah itu sudah aku pikirkan baik-baik. Kalian tenang saja, aku akan membuat sekte kita nanti menjadi sekte terkuat di benua bintang, jawab Shen Liu. Tapi tetap saja ini hanyalah sebuah rencana jangka panjang, jadi bisa saja rencana ini berhasil atau gagal, karena aku masih harus membicarakan hal ini dengan saudara Erlong, lanjutnya. Setelah itu mereka berlima terus mengobrol mengenal latihan yang akan mereka jalani. Dan tentunya mereka berlima membutuhkan sebuah tempat khusus yang bisa mendukung peningkatan kekuatan mereka dengan cepat. Pembicaraan alot mereka akhirnya berakhir karena sudah sore, dan mereka semua memutuskan untuk kembali ke istana dan beristirahat. Meskipun mereka telah sembuh dari lukanya tapi tetap saja mereka masih memerlukan waktu sampai energi mereka pulih seperti sebelumnya. Di dalam kamar Luo Li, ia yang sebelumnya ingin tidur dan beristirahat tapi malah sama sekali tidak bisa memejamkan matanya. Matanya yang indah menerawang ke langit-langit kamarnya dan kembali mengingat masa-masa yang telah ia lalui bersama Xiao Lang. Kakak, sampai sekarang aku masih tidak percaya bahwa kau telah tiada, ucap Luo Li pelan. Air matanya menetes dan membasahi pipinya yang putih dan mulus. Kesedihan yang mendalam masih ia rasakan dalam hatinya dan entah sampai kapan rasa sedih tersebut akan hilang atau mungkin rasa sedih itu tidak akan pernah hilang sama sekali. Hari-hari kembali berlalu dengan cepat, suasana di dunia hampa akhirnya kembali hidup karena orang-orang klan Xiao mulai melakukan pekerjaan untuk membuat rumah di dunia hampa, karena mereka merasa tidak mungkin untuk tinggal di istana Shen Liu untuk waktu yang lama. Sepertinya aku harus membangun rumah untuk tempat mereka tinggal di dunia hampa, gumam Shen Liu. Chapter 182. Sekte 5 Bintang. Keesokan paginya, Shen Liu mendatangi Xiao Erlong yang sedang ada di dalam kamarnya. Tujuannya adalah untuk membicarakan rencana jangka panjangnya kepada Xiao Erlong sekaligus meminta persetujuan dan meminta pendapatnya mengenai rencana tersebut. Saudaraku, apa kau ada di dalam? Tanya Shen Liu. Aku ada di dalam saudara Liu, silahkan masuk, jawab Xiao Erlong dari dalam kamar. Shen Liu kemudian membuka pintu kamar dan langsung masuk ke dalamnya. Silahkan duduk saudaraku, ucap Xiao Erlong. Terima kasih, jawab Shen Liu. Ada apa saudaraku? Tanya Xiao Erlong. Shen Liu kemudian menceritakan kepada Xiao Erlong tentang rencananya untuk membangun sebuah sekte. Shen Liu juga menceritakan alasannya untuk membangun sekte tersebut. Selain itu ia juga ingin Xiao Erlong menjadi pemimpin sekte itu nanti.
Tidak lupa juga Shen Liu menceritakan kepada Xiao Erlong bahwa dia akan melakukan latihan panjang bersama Luo Li dan ketiga bawahan Xiao Lang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan mereka agar bisa membalaskan dendam untuk Xiao Lang. Saudaraku, bagaimana pendapatmu tentang rencanaku ini? Tanya Shen Liu. Aku akan mengikuti apa saja yang kau rencanakan saudaraku. Lalu tentang aku yang akan menjadi pemimpin sekte itu nanti, aku rasa aku tidak pantas untuk itu semua, namun aku sangat setuju jika kau akan mengambil para pemuda dari klan Xiao untuk menjadi murid utamanya, hanya saja kapan kau akan membangun sekte itu? Lalu di mana tempatnya? Tanya Xiao Erlong. Masalah kapan dan di mana tempatnya itu akan aku beritahu nanti. Sedangkan untuk saat ini aku hanya ingin meminta pendapatmu, jawab Shen Liu. Baiklah saudaraku, kalau begitu mari kita bicara dengan ketiga tetua itu, ajak Shen Liu. Mereka berdua kemudian meninggalkan kamar tersebut untuk menemui ketiga tetua istana Xiaolang sebelumnya yang saat ini sedang berada di bagian luar istana. Mereka sedang membantu para anggota klan Xiao membangun tempat tinggal untuk mereka selama di dunia hampa. Setelah bertemu dengan tiga tetua, Shen Liu kemudian menceritakan rencananya kepada mereka bertiga. Shen Liu juga mengatakan kepada mereka bahwa dia akan menjadikan mereka bertiga sebagai tetua agung sektenya nanti. Kemudian ia juga menanyakan pendapat ketiga tetua mengenal masalah tersebut. Ketiga tetua merasa sangat senang mendengar berita bahwa Shen Liu akan membangun sebuah sekte, terlebih lagi mereka bertiga akan menjadi tetua agung sekte itu nantinya. Mereka bertiga tidak banyak berkomentar mengenai rencana tersebut yang intinya mereka bertiga sangat menyetujui rencana Shen Liu tersebut. Baiklah. Karena semuanya telah setuju berarti rencana ini pasti akan aku lakukan secepat mungkin, ucap Shen Liu. Tuan, lalu apa nama sekte yang nanti akan Anda bangun itu? Tanya Tang Song. Aku telah memikirkan nama sekte ini sejak kemarin, dan karena aku juga ingin semua orang tetap mengenang anakku maka sekte ini aku namakan sebagai Sekte 5 Bintang, jawab Shen Liu. Apakah ada alasan lain tentang nama itu? Tanya Xiao Erlong. Tentu saja saudaraku, 5 bintang artinya ada 5 kultivator yang akan menjaga sekte tersebut nantinya, yang tidak lain adalah aku sendiri, Xiao Guang, Silong, Dao Fang dan juga Luo Li. Selain itu 5 bintang juga merupakan sesuatu yang selalu berhubungan dengan Langer, jawab Shen Liu. Mereka semua menyetujui tentang nama yang akan diberikan kepada sekte itu nantinya, hanya saja mereka semua masih sangat penasaran dengan di mana dan kapan sekte tersebut akan dibangun nantinya. Akan tetapi Shen Liu mengatakan bahwa mereka hanya perlu menunggu hasil akhirnya saja, yang intinya setelah sekte tersebut selesai dan siap untuk ditempati, Shen Liu tentunya akan memberitahukannya kepada mereka semua. Sekarang tugas kalian adalah memberitahukan hal ini kepada para pemuda keluarga Slow dan juga semua pasukan bulan sabit yang sedang berlatih, ucap Shen Liu kemudian meninggalkan tempat tersebut. Di tempat yang jauh dari benua bintang timur, 3 orang nampak sedang melesat terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke arah benua bintang timur. Mereka bertiga adalah bangsa iblis kelelawar yang sebelumnya diperintahkan oleh Dewa Iblis untuk mencari tahu tentang aura intimidasi yang mereka rasakan. Namun sayangnya setelah mereka melakukan perjalanan ke berbagai bagian di benua bintang, mereka tetap saja tidak menemukan apapun yang berarti dan hanya tinggal satu bagian saja yang masih belum mereka datangi. Yang masih belum mereka datangi hanyalah benua bintang bagian timur, walaupun sebenarnya sang jenderal kelelawar iblis sudah sangat enggan untuk datang ke benua bintang timur dengan alasan pekerjaan yang mereka lakukan hanyalah sia-sia saja dan tidak akan mendapat apapun. Akan tetapi kedua bawahannya meyakinkan jenderal kelelawar untuk tetap datang ke benua bintang bagian timur.
karena tidak mungkin bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, sebab Dewa Iblis pasti akan sangat marah dengan mereka, jika mereka tidak mendapat informasi apapun. Cih, melelahkan saja, apa gunanya mencari sesuatu yang entah ada atau tidak, ucap Jenderal Kelelawar geram. Tuan tenanglah, jika memang kita tidak menemukan apapun di sana, maka kita akan segera kembali ke dunia kegelapan, ucap salah satu bawahannya. Terserah kalian saja, yang jelas aku sudah sangat malas untuk melakukan ini semua, jadi sesampainya di sana nanti kalian saja yang mencari informasi, ujar Jenderal Kelelawar kesal. Mereka bertiga kemudian meningkatkan kecepatan terbangnya agar mereka bisa sampai dengan cepat ke benua bintang timur. Di jantung benua bintang sendiri pencarian cincin penguasa semesta masih tetap dilakukan oleh beberapa orang, baik itu dari sekte aliran hitam, para kultivator kegelapan ataupun bangsa dewa. Meskipun kemungkinan untuk mendapatkan cincin tersebut sangat kecil, akan tetapi mereka tetap saja berusaha untuk mendapatkannya, dan sering kali terjadi peperangan antar kelompok kecil yang mencari cincin tersebut. Hal tersebut tentunya membuat pihak Kekaisaran menjadi sangat risih, terlebih lagi begitu banyak murid-murid dari sekte aliran hitam yang berdatangan ke kota Kekaisaran, meskipun mereka tidak berbuat masalah. Akan tetapi tetap saja Kaisar merasa perlu melakukan tindakan mengenal masalah ini. Bagaimana? Apa ada yang sudah mendapatkan informasi mengenal kekacauan yang terjadi ini? Tanya Kaisar. Tentu yang mulia, mata-mata kami berhasil mendapatkan informasi mengenai kekacauan yang sedang terjadi saat ini. Mata-mata kami mengatakan bahwa kekacauan ini terjadi karena mereka semua sedang melakukan pencarian pada sebuah cincin, jawab salah satu jenderal. Cincin? Cincin apa yang kau maksud jenderal? Tanya Kaisar. Jika aku tidak salah ingat, cincinnya bernama cincin penguasa semesta yang mula, jawab jenderal tersebut. Baiklah jenderal. Kalau begitu bawa pasukan elit kita dan lakukan penelurusan di berbagai tempat, tangkap mereka yang mencurigakan dan langsung bunuh jika melawan, lalu hancurkan pihak manapun yang melakukan peperangan, kata Kaisar memberi perintah. Baik yang mulia, jawab para jenderal serempak. Chapter 183. Suku Misterius. Hari itu kota Kekaisaran tiba-tiba menjadi heboh, sebab pergerakan besar-besaran yang dilakukan oleh jenderal membuat semua orang bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi, bahkan di antara mereka juga ada yang mengira bahwa akan terjadi perang besar. Selain itu pergerakan tersebut membuat ruang gerak orang-orang sekte aliran hitam menjadi lebih sempit, sebab siapa saja yang dianggap mencurigakan akan segera ditangkap dan jika melawan maka akan langsung dieksekusi di tempat. Hal tersebut tentunya membuat semua orang menjadi bingung dan penasaran, pasalnya Kekaisaran tidak pernah melakukan tindakan seperti ini sebelumnya. Tidak hanya itu saja bahkan tidak tanggung-tanggung, Kekaisaran langsung menugaskan pasukan elit mereka untuk turun tangan. Di kedai-kedai kecil ataupun di restoran besar yang ada di Kekaisaran, semua orang mulai membicarakan tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Namun mereka semua masih belum berani untuk bicara secara terang-terangan karena takut akan ditangkap oleh pihak Kekaisaran. Saudaraku, sepertinya ruang gerak kita sangat terbatas, ucap salah satu murid sekte aliran hitam pada beberapa temannya. Mau bagaimana lagi? Untuk sekarang kita hanya perlu berdiam diri sampai situasi benar-benar tenang. Kalau begitu, sebaiknya kita jangan sampai menarik perhatian para pasukan tersebut. Baiklah, kalau begitu kita berpencar saja. Mereka kemudian pergi meninggalkan kedai tersebut dan langsung berpencar untuk mencari tempat untuk bersembunyi. Selain itu ada juga yang memilih untuk berbaur dengan penduduk setempat agar bisa mendapatkan informasi yang mungkin akan berguna untuk mereka.
Jauh dari benua bintang terdapat sebuah daratan luas yang tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di benua bintang. Meskipun begitu, di daratan tersebut keadaannya hampir sama dengan keadaan yang ada di benua bintang. Hanya saja di daratan tersebut sama sekali tidak ada yang namanya kekaisaran. Mereka hanya mengelompokkan diri sebagai kelompok atau suku. Di salah satu suku yang cukup besar di daratan tersebut, seorang pemuda yang sedang tidak sadarkan diri terlihat tengah tergeletak di dalam sebuah ruangan yang cukup besar. Di dalam ruangan itu juga ada seorang pria tua yang sedang mengalirkan energinya kepada pemuda yang sedang tidak sadarkan diri itu. Jika saja saat itu aku terlambat, maka nyawanya akan benar-benar melayang, gumam pria tua tersebut. Salam ayah, ucap seorang pria parubaya memasuki ruangan. Ada apa Guang Ming? Tanya pria tua tersebut sambil menghentikan kegiatannya. Ayah, aku baru saja kembali dari misi penyelidikan di suku api. Mereka sepertinya sedang melakukan persiapan untuk menyerang suku kita, jawab Guang Ming memberikan laporan. Hahaha, ternyata mereka masih punya nyali juga. Beritahukan kepada yang lainnya untuk bersiap-siap. Dan satu lagi, aku ingin kau menjaga anak ini, ucap pria tua itu. Ayah, maaf jika aku lancang, tapi siapa pemuda ini? Tanya Guang Ming penasaran. Untuk sekarang aku masih belum bisa bicara apa-apa, tapi yang jelas dia. Sudahlah, mari kita bersiap-siap, ucap pria tua tersebut. Baiklah ayah, aku akan mendengarkan penjelasan ayah nanti, ujar pria Guang Ming kemudian pergi dari ruangan itu. Di halaman yang cukup luas, pasukan yang cukup besar telah berkumpul lengkap dengan armor dan juga senjata mereka masing-masing. Mereka semua telah bersiap-siap untuk segera pergi berperang melawan suku lain yang ada di daratan tersebut. Dengarkan aku semuanya, hari ini kita akan berperang melawan suku api. Seperti yang sudah kalian ketahui, suku api sepertinya masih tidak mengerti akan betapa kuatnya suku kita. Maka dari itu, aku Guang Mo ingin kalian semua menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya suku kita ini, ucap pria tua bernama Guang Mo yang merupakan seorang kepala suku. Swas. Aura kultivasi tahap dewa tingkat prajurit meledak dari seluruh pasukan. Aura mereka semua bahkan sampai membuat pepohonan dan juga bangunan yang ada di sana menjadi bergetar. Mari kita berangkat sekarang, ujar Guang Mo kemudian melesat terbang dengan kecepatan penuh. Setelah Guang Mo meninggalkan tempat tersebut, semua pasukan juga mulai mengikutinya dari belakang. Di langit bisa terlihat dengan jelas kilatan cahaya keemasan yang melesat dengan cepat bagaikan bintang jatuh. Setelah Guang Mo dan seluruh pasukan meninggalkan wilayah suku, kini tempat tersebut benar-benar terlihat sangat sepi seperti sebuah desa mati. Sebab hampir seluruh penduduk suku tersebut pergi untuk berperang melawan suku api. Hah, semoga saja kali ini suku api bisa jera, gumam Guang Ming. Guang Ming kemudian berjalan memasuki bangunan yang menjadi tempat tinggal kepala suku. Kemudian pria itu langsung menuju ke dalam ruangan yang mana di dalam ruangan tersebut ada seorang pemuda yang telah diselamatkan oleh Guang Mo. Kenapa ayah menyelamatkan anak muda ini? Apa ada sesuatu yang istimewa dengan pemuda ini sampai ayah membawanya ke sini, gumam Guang Ming. Karena rasa penasaran yang besar, Guang Ming kemudian menyelidiki tubuh pemuda tersebut menggunakan teknik khusus. Lah cukup kaget ketika menemukan banyak sekali kekuatan yang terdapat dalam tubuh pemuda tersebut. Guang Ming bahkan sampai berkeringat dingin saatlah menemukan sebuah kekuatan yang sangat besar dan sangat luar biasa di dalam diri pemuda tersebut. Namun beberapa saat kemudian tubuh Guang Ming tiba-tiba bergetar saat merasakan adanya kekuatan elemen cahaya di dalam diri pemuda tersebut. Tidak mungkin, bagaimana bisa anak ini memiliki elemen cahaya? Setahuku selain suku kami tidak ada manusia di dunia ini yang memiliki elemen cahaya. Meskipun ada tentunya tidak akan bisalah kembangkan sampai sekuat ini, ucap Guang Ming bingung.
Apakah ini alasan ayah menyelamatkan anak ini? Lanjutnya sambil mengelus dagunya. Guang Ming merasa sangat penasaran dan sangat bingung dengan keadaan tersebut. Setahunya selain dari sukunya tidak ada lagi yang memiliki elemen cahaya, sebab bisa dikatakan bahwa elemen cahaya telah punah dari dunia kultivator. Guang Ming sama sekali tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia kemudian menggunakan teknik khusus yang hanya diketahui oleh orang-orang sukunya. Teknik tersebut adalah teknik penyembuhan tingkat tinggi yang hanya bisa digunakan oleh seorang kultivator yang memang merupakan keturunan dari suku mereka. Hanya saja teknik tersebut hanya bisa digunakan untuk menyembuhkan luka sesama keturunan suku mereka. Jika tidak maka teknik tersebut justru akan memperparah keadaan kultivator yang sedang terluka tersebut. Maafkan aku nak, tapi hanya ini yang bisa aku lakukan agar rasa penasaranku terjawab, ucap Guang Ming sambil membuat segel tangan yang rumit. Beberapa saat kemudian, di bawah tubuh pemuda yang sedang tidak sadarkan diri tersebut muncul sebuah lingkaran sihir kemasan. Lingkaran sihir tersebut memancarkan cahaya yang sangat terang dan menyilaukan. Cahaya terang yang menyilaukan tersebut secara perlahan-lahan mulai bergerak dan menelan tubuh pemuda yang sedang terbaring di hadapan Guang Ming. Beberapa saat kemudian tubuh pemuda tersebut benar-benar diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan tersebut yang kemudian membentuk sebuah bola cahaya yang berukuran sangat besar. Chapter 184. Suku Cahaya. Beberapa saat kemudian, bola cahaya tersebut semakin memancarkan cahaya yang sangat-sangat terang hingga akhirnya meledak dan membuat seluruh bangunan menjadi bergetar. Apakah berhasil? Gumam Guang Ming sambil menatap pemuda yang masih terbaring di hadapannya. Uhuk, di mana aku? Ucap pemuda tersebut lirih. Berhasil, teknik ini berhasil. Berarti pemuda ini memang ada hubungannya dengan suku kami, batin Guang Ming. Anak muda, siapa namamu? Tanya Guang Ming. Namaku Xiao Lang, jawab Xiao Lang. Nama yang bagus, jawab pertanyaanku dengan jujur. Dari mana kau mendapatkan kekuatan dari elemen cahaya yang ada di dalam dirimu itu? Tanya Guang Ming menyelidiki. Kenapa kau menanyakan masalah kekuatanku? Tanya Xiao Lang waspada. Nak, jawab saja pertanyaanku jika kau ingin selamat, bentak Guang Ming. Kekuatan dari elemen cahaya aku dapatkan karena ibuku, jawab Xiao Lang jujur. Xiao Lang tidak bisa untuk berbohong saat ini, sebab jika ia berbohong tentunya ia akan dapat masalah. Lagi pula Xiao Lang sepertinya mengetahui bahwa pria parubaya di hadapannya saat ini mengetahui tentang elemen cahaya, dan jika ia melakukan suatu kesalahan maka sudah tentu ia tidak akan bisa selamat, sebab untuk saat ini selamat saja sudah sangat untung baginya. Guang Ming sangat kaget mendengar jawaban Xiao Lang, tubuhnya kembali bergetar hebat ketika Xiao Lang mengatakan bahwa kekuatan tersebut ia dapatkan dari ibunya. Bukan karena takut dengan Xiao Lang, akan tetapi ada sesuatu yang membuat Guang Ming teringat akan suatu hal yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Katakan, siapa nama ibumu? Tanya Guang Ming. Sen Guang Yun, itu nama ibuku dan ayahku bernama Sen Liu, jawab Xiao Lang. Seketika itu juga Guang Ming langsung mendekati Xiao Lang dan memeluknya dengan sangat erat. Air mata kebahagiaan menetes dan membasahi bahu Xiao Lang. Meskipun Xiao Lang merasa sangat bingung dengan sikap pria tersebut akan tetapi entah kenapa ia merasa baik-baik saja dalam pelukan pria tersebut bahkan ia tidak merasakan sedikitpun ancaman darinya. Maaf tuan, kenapa kau tiba-tiba memelukku? Tanya Xiao Lang bingung. Hahaha, maaf nak, aku terlalu terbawa suasana. Dan perkenalkan namaku adalah Sen Guang Ming, kakak dari ibumu, jawab Guang Ming sambil melepaskan pelukannya dan menghapus air matanya.
Jantung Xiaolang tiba-tiba berdetak dengan kencang ketika mendengar ucapan pria di hadapannya tersebut. Ia merasakan perasaan bahagia dan juga bingung di saat yang bersamaan. Pasalnya, Shen Liu pernah mengatakan kepadanya bahwa semua anggota klan cahaya telah dimusnahkan oleh Shen Dian. Selain itu Xiaolang juga bisa merasakan adanya aura dari elemen cahaya yang sangat kuat dari pria di hadapannya itu. Dan entah kenapa hatinya mengatakan bahwa pria di hadapannya tersebut sama sekali tidak berbohong dengan ucapannya, meskipun mereka baru saja bertemu beberapa saat yang lalu. Tidak mungkin, ayah pernah bilang padaku bahwa semua anggota klan cahaya telah dimusnahkan oleh para dewa yang dipimpin langsung oleh Shen Dian, ucap Xiaolang. Ternyata Shen Liu sudah menceritakannya padamu ya. Memang benar klan kami di alam dewa telah dihancurkan oleh Shen Dian, akan tetapi kami berhasil selamat dari peperangan tersebut dan datang ke daratan ini, ujar Guangming. Sudahlah, sekarang sebaiknya kau istirahat saja, nanti aku akan menceritakan semuanya setelah kakekmu pulang lanjutnya. Jadi kakek juga masih hidup? Tanya Xiaolang. Tentu saja. Dan sekarang dia sedang berada di medan perang. Saat ini suku kita yaitu suku cahaya sedang berhadapan dengan suku api, jawab Guangming. Paman, apakah benar ibuku telah tiada? Tanya Xiaolang lagi. Itu benar, ibumu dan juga nenekmu tidak selamat dalam perang tersebut. Bahkan klan Dewa Cahaya hampir kehilangan seluruh anggota klan saat peperangan itu terjadi, jawab Guangming. Cukup lama mereka berdua mengobrol dan tanpa mereka sadari mereka berdua seperti telah menjadi sangat akrab, bahkan Guangming sampai secara terang-terangan mengatakan kepada Xiaolang bahwa dia akan menganggap Xiaolang sebagai anaknya sendiri. Pembicaraan mereka berakhir setelah Guangming memaksa Xiaolang untuk kembali beristirahat agar ia bisa memulihkan tenaga serta energinya kembali. Sebenarnya Guangming ingin menanyakan tentang apa yang telah terjadi dengan Xiaolang sehingga menyebabkannya mendapatkan luka yang sangat parah. Namun Guangming mengurungkan niatnya untuk bertanya sebab ia mengerti bahwa saat ini keponakannya tersebut sangat membutuhkan istirahat yang sangat cukup. Setelah memastikan Xiaolang beristirahat dan tertidur dengan lelap, Guangming kemudian meninggalkan ruangan tersebut dan langsung menuju keluar kediaman kepala suku. Ayah, cucumu ternyata masih hidup dan sekarang ada bersama kita. Jika saja ayah mengetahui bahwa yang ayah selamatkan adalah cucu ayah sendiri, entah apa yang akan ayah lakukan pada orang yang telah menyerangnya dan membuatnya sampai terluka begitu parah, gumam Guangming. Beberapa hari kembali berlalu, keadaan Xiaolang juga sudah mulai membaik meskipun sekarang dia masih belum keluar dari kamarnya karena sedang memulihkan diri. Sesekali Guangming akan memasuki kamar Xiaolang dan mengecek keadaannya. Namun setiap kali Guangming memasuki kamar dia hanya menemukan Xiaolang yang sedang berkultivasi. Hah? Ternyata hari ini dia masih berkultivasi juga, padahal aku sangat ingin mengajaknya mengobrol, gumam Guangming sambil berjalan meninggalkan kamar. Setelah meninggalkan kamar Xiaolang, Guangming tiba-tiba merasakan keberadaan aura yang cukup besar dan sedang mengarah ke wilayah suku cahaya. Guangming yang mengetahui aura tersebut kemudian langsung bergegas menuju ke gerbang desa suku cahaya untuk menyambut kedatangan ayahnya. Tidak lama kemudian Guangmo beserta para pasukan suku cahaya turun di depan gerbang desa. Dari wajah Guangmo bisa dilihat dengan jelas bahwa mereka telah memenangkan peperangan. Selamat datang ayah, sapa Guangming. Minger, kenapa kau ada di sini? Bukankah kau seharusnya menjaga anak muda itu? Tanya Guangmo. Ayah tenang saja, dia sudah sadar dan sekarang sedang memulihkan tenaga. Lalu ada sesuatu yang penting yang ingin aku katakan pada ayah, jawab Guangming. Apa itu? Tanya Guangmo penasaran. Ayah,
Pemuda yang kau selamatkan itu adalah anak dari adik Yun dan juga Shen Liu, jawab Guang Ming. Apa? Minger, jangan bercanda di hadapanku, bentak Guang Mo. Ayah? Apa aku kelihatan sedang bercanda? Jika ayah tidak percaya ayah bisa langsung memeriksanya sendiri, jawab Guang Ming. Guang Mo yang masih kurang yakin dengan apa yang dikatakan oleh anaknya tersebut langsung bergegas kembali menuju kediamannya. Ketika sampai di kediamannya ia bisa merasakan fluktuasi aura dari elemen cahaya yang sangat besar. Ia kemudian bergegas menuju kamar Xiao Lang dan benar saja ia menemukan Xiao Lang yang sedang berkultivasi serta dikelilingi oleh energi cahaya yang sangat besar. Cucuku, dia benar-benar cucuku, ucap Guang Mo pelan. Chapter 185. Kebahagiaan Guang Mo dan suku cahaya. Xiao Lang yang merasakan adanya keberadaan aura yang sangat besar di hadapannya dengan segera menghentikan kultivasinya. Xiao Lang kemudian membuka matanya dan baru saja ia membuka matanya ia sangat kaget ketika melihat seorang pria tua tengah berlari menghampirinya dan kemudian memeluknya dengan erat. Cucuku, kau benar-benar cucuku, Yunir, akhirnya aku bertemu dengan putramu, ucap Guang Mo sambil mempererat pelukannya. Apa kau kakekku? Tanya Xiao Lang. Benar nak, aku adalah kakekmu, jawab Guang Mo kemudian melepaskan pelukannya. Xiao Lang yang kaget kemudian langsung berlutut di hadapan Guang Mo. Cucu memberi hormat pada kakek. Maaf jika aku tidak mengenali kakek, ucap Xiao Lang. Hahaha, bangunlah cucuku, kau tidak perlu meminta maaf pada kakek. Karena ini adalah pertemuan pertama kita setelah belasan tahun jadi wajar jika kau tidak mengenali kakek, kata Guang Mo. Kau sudah menjadi pemuda yang kuat dan juga hebat, maafkan kakekmu ini yang tidak bisa menyelamatkan ibu dan juga nenekmu, ucap Guang Mo lirih. Kakek jangan seperti itu, semua itu terjadi bukanlah karena kesalahan kakek, ujar Xiao Lang. Terima kasih cucuku. Kalau begitu mari kakek kenalkan dengan seluruh anggota klan, ucap Guang Mo. Mereka berdua kemudian meninggalkan kamar tersebut dan langsung menuju ke halaman luas yang biasanya menjadi tempat berkumpulnya seluruh anggota suku. Di sana Guang Mo memperkenalkan Xiao Lang kepada semua anggota suku cahaya. Semuanya perkenalkan, dia adalah cucuku, putra Shen Guang Yun dan Shen Liu. Tentunya kalian masih ingat bukan? Ucap Guang Mo. Xiao Lang memberi hormat pada semua anggota klan, ucap Xiao Lang. Semua orang nampak seperti meragukan apa yang dikatakan oleh Guang Mo dan juga Xiao Lang, sebab bisa saja pemuda yang berdiri di hadapan mereka saat ini hanya seorang pembohong yang hanya ingin memanfaatkan kekuatan dari klan mereka dengan mengaku sebagai tuan muda dari klan tersebut. Akan tetapi keraguan mereka semua dipatahkan oleh Xiao Lang ketika dia membuktikan kepada mereka semua bahwa dia benar-benar anggota klan Dewa Cahaya, dengan cara menunjukkan kekuatan elemen cahaya yang sangat besar dalam dirinya. Setelah Xiao Lang membuktikan bahwa dia memang anggota klan Dewa Cahaya, barulah semua orang bersorak gembira menyambut kedatangan calon pemimpin mereka di masa depan nanti. Mereka juga nampak sangat terharu karena akhirnya mereka bisa bertemu kembali dengan tuan muda mereka setelah belasan tahun berlalu. Baiklah, malam ini kita akan berpesta untuk menyambut kedatangan cucuku. Selain itu kita juga akan merayakan keberhasilan kita yang telah meraih kemenangan, ujar Guang Mo. Semua orang kembali bersorak gembira mendengar ucapan Guang Mo. Pasalnya sudah sangat lama mereka tidak mengadakan pesta atau semacamnya di klan mereka, terlebih lagi sejak mereka datang ke dunia manusia dan mengubah klan mereka menjadi suku cahaya. Malam harinya semua orang kembali berkumpul di halaman luas yang ada di suku cahaya, meskipun pesta mereka tersebut sama sekali tidak mewah dan juga megah, akan tetapi semua orang nampak sangat menikmati suasana kebersamaan itu.
Tuan muda, di manakah Tuan Liu berada sekarang? Tanya salah seorang pemuda. Entahlah, aku juga tidak tahu, jawab Xiao Lang sedih. Maaf Tuan muda, aku tidak bermaksud membuat Anda sedih, ucap pemuda tersebut. Sudahlah jangan dipikirkan, jawab Xiao Lang. Beberapa saat kemudian Guang Mo dan Guang Ming datang menghampiri Xiao Lang yang sedang bercengkrama dengan beberapa pemuda klan yang masih seumuran dengannya. Langer, ada sesuatu yang ingin kakek tanyakan padamu, ucap Guang Mo. Kebetulan sekali, aku juga ingin menanyakan sesuatu kepada kakek, ujar Xiao Lang. Benarkah? Memangnya apa yang ingin kau tanyakan? Tanya Guang Mo bingung. Bagaimana cara kakek bisa menyelamatkan aku? Tanya Xiao Lang. Hahaha ternyata masalah itu, jadi sebenarnya begini. Guang Mo kemudian mulai menceritakan kepada Xiao Lang bahwa sebenarnya tujuannya datang ke benua bintang awalnya adalah untuk mencari tahu tentang keberadaan cincin penguasa semesta. Guang Mo awalnya datang ke benua bintang bagian selatan dan mencoba mencari tahu tentang cincin tersebut di sana. Akan tetapi ia sama sekali tidak mendapatkan apapun di tempat tersebut. Setelah itu Guang Mo kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke benua bintang bagian lainnya. Akan tetapi masih belum mendapatkan informasi apapun, hingga akhirnya dia sampai di benua bintang timur. Ketika Guang Mo sampai di benua bintang timur, ketika itu sedang terjadi pertarungan hebat antara Xiao Lang dan teman-temannya melawan Shen Dian dan kelima penguasa. Sebenarnya waktu itu Guang Mo sangat ingin membantu Xiao Lang karena dia juga sangat membenci Shen Dian. Akan tetapi ia menyadari satu hal, jika dia menampakkan dirinya di hadapan Shen Dian saat ini kemungkinan klan cahaya akan diburu lagi oleh Shen Dian dan juga pasukannya, sedangkan untuk saat ini kekuatan klan cahaya masihlah sangat lemah untuk menghadapi pasukan Shen Dian. Ketika itu juga Guang Mo menyadari satu hal, yaitu ia melihat Shen Liu juga berada di sana dan bertarung bersama dengan Xiao Lang. Awalnya Guang Mo hanya mengira bahwa Shen Liu hanya ingin membalaskan dendamnya pada Shen Dian. Akan tetapi ketika Shen Dian melancarkan serangan terakhirnya, Guang Mo tersentak kaget ketika mendengar bahwa Xiao Lang memanggil Shen Liu dengan sebutan ayah. Ketika itu Guang Mo langsung teringat akan cucunya yang dulu dibawa pergi oleh Shen Liu untuk menyelamatkan nyawanya. Meskipun dalam keadaan bingung dan juga ragu dengan identitas Xiao Lang saat itu, akan tetapi ketika itu Guang Mo seperti terpanggil untuk menyelamatkan Xiao Lang, dan tepat saat ledakan besar terjadi ketika serangan Shen Dian menghantam penghalang yang diciptakan oleh Xiao Lang saat itulah Guang Mo menggunakan teknik khusus klan Dewa Cahaya untuk menyelamatkannya. Teknik khusus yang kakek gunakan adalah teknik perpindahan cahaya. Teknik tersebut adalah teknik perpindahan tempat yang paling cepat di dunia ini, dan karena teknik itu juga klan Dewa Cahaya ditakuti oleh para dewa lainnya, ucap Guang Mo mengakhiri ceritanya. Memangnya berapa cepat teknik yang kakek sebutkan itu? Tanya Xiao Lang penasaran. Bahkan lebih cepat daripada kau mengedipkan matamu, jawab Guang Mo. Apa? Ujar Xiao Lang kaget. Itu benar cucuku, hanya saja untuk menguasai teknik ini setidaknya kau harus memiliki energi cahaya yang sangat besar, dan memiliki ketahanan tubuh yang juga kuat, karena jika tidak bisa saja ketika menggunakan teknik ini kau akan kehabisan energi atau tubuhmu akan terpotong oleh ganasnya elemen cahaya itu sendiri. Dan karena itu juga teknik perpindahan cahaya ini menjadi teknik terlarang klan Dewa Cahaya, jawab Guang Mo menjelaskan. Kakek, aku mohon ajari aku teknik terlarang itu, ujar Xiao Lang bersemangat. Bersambung. Chapter 186. Cerita Shen Guang Mo.